Nah sekarang ini dunia baru tuh sedang diambang kehancuran ya. Takdir mulai mempertemukan para tokoh utama di medan peperangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sang pernah mengalahkan Loki kan di masa lalu, tapi memilih untuk tidak menghabisinya. Kini Elbaf, Loki yang penuh dendam berhadapan langsung dengan Luffy dalam pertempuran yang bisa mengubah sejarah dunia baru. Di art perang Ragnarok ini segalanya bisa aja terjadi kan. Sementara itu pasukan revolusi bergerak dalam misi berbahaya untuk menghentikan suplai pemerintahan pusat. Menghadapi ancaman para kesatria suci dengan kekuatan sihir mereka itu. Di balik layar sendiri, Vegapunk telah merancang strategi besarnya. Sementara seorang mata-mata misterius mengawasi pertaruhan Luffy dan Loki dari kejauhan. Nah, kira-kira siapa sosok di balik bayangan ini dan apa rahasia yang disembunyikan oleh Akagami? Dan yang paling penting nakama, apakah pertarungan ini nanti akan ngebawa Luffy lebih dekat pada takdirnya sebagai sang Nika, atau justru menjerumuskannya ke dalam kekacauan lebih besar lagi. Nah, sang dewa matahari akan saling bertemu nih. Yes, ini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, supaya bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini nakama, dalam kisah One Piece sendiri yang makin memanas itu ya, chapter selanjutnya itu membawa banyak kejutan yang mengguncang para fans sendiri. Cerita dimulai dengan kilas balik pertemuan antara Sang dan juga Loki di Elba beberapa tahun yang lalu. Saat itu bajak laut Akagami lebih dulu tiba di tanah para raksasa sebelum Luffy dan juga para nakamanya. Kedatangan mereka itu bukan hanya sekedar persinggahan biasa. Memang ada tujuan besar yang dibawa oleh Sang Yonko. Ingat ya, Akagami itu selalu memiliki pesan-pesan dan juga rencana yang sangatlah matang. Kedatangannya di Elbaf sepertinya memang menjadi sesuatu yang sangat menarik di masa depan. Karena di masa lalu itu Loki pernah menentang Sang dalam sebuah pertarungan. Sayangnya pertarungan itu berakhir dengan kekalahan telak bagi Loki. Anehnya nakama, Sang tidak menghabisi Loki saat itu juga loh. Sebaliknya ia malah mengembalikan Loki ke Elbaf untuk menerima hukuman dari rakyatnya sendiri. Keputusan itu ngebuat Loki itu bingung kenapa Sang tidak menyingkirkannya saja. Itulah yang menjadi menarik. Sang menjelaskan bahwa ada dua alasan utamanya di balik keputusan tersebut. Pertama, karena Loki adalah seorang pangeran Elbaf, maka hukumannya untuknya harus ditentukan oleh rakyatnya Elbaf sendiri. Ini bukan hanya soal keadilan saja, tetapi juga ngejaga hubungan baik antara bajak laut Akagami dan kerajaan para raksasa. Kedua, Sang memiliki keyakinan bahwa Loki memiliki peranan penting dalam takdir dunia di masa depan itu nanti. Ingat ya, Sang memiliki pandangan masa depan Ken Bunsoku Haki yang lebih tinggi dari Katakuri. Sang sendiri bukanlah orang biasa nih. Dia tahu banyak tentang rahasia dunia, termasuk tentang buah iblis dan bagaimana takdir memainkan peranan dan menentukan siapa yang akan memakannya nanti. Sama seperti Luffy yang dipilih oleh buah iblis legendaris Nika tersebut. Loki juga memiliki buah iblis yang berkaitan erat dengan takdir loh. Bukan kebetulan Loki berhasil mendapatkan buah iblis tersebut, dan itu adalah bagian dari alur besar yang telah ditetapkan oleh takdir tersebut. Karena kita tahu ya nakama, Loki itu masih tidak terima sebenarnya dengan penjelasan seperti itu. Jadi takdir itu memanglah penting. Kenapa Sang menyerahkannya kepada pasukan Elbaf? Bagaimana jika mereka membunuhnya dan mengacaukan takdir yang disebutkan oleh Akagami? Sang hanya tersenyum dan tidak ada jaminan apapun. Tapi nyatanya Loki masih hidup sampai sekarang kan? Itu berarti alur takdir telah berjalan sebagaimana mestinya. Kilas balik pun akhirnya diakhiri dan kembali ke masa sekarang ini. Sang dan juga Ben Beckman itu berdiskusi tentang Luffy dan juga Loki. Ben lalu bertanya, apa yang akan terjadi jika keduanya bertemu dan bertarung? Disinilah Sang itu merespon bahwa inilah yang sebenarnya diharapkan. Jika Luffy bisa mengalahkan Loki, maka Loki akan mengakui Luffy sebagai Nika sejati dan bahkan bisa menjadi sekutu penting dalam perang besar yang akan datang. Ada mural kuno di Elba yang menggambarkan Nika bekerjasama dengan sosok raksasa yang sangat mirip dengan Loki kan? Itu berarti meskipun sekarang mereka bertarung, pada akhirnya mereka akan berada di pihak yang sama. Mural itu memang sangat identik dengan raksasa yang sepertinya membawa pedang panjang sih. Jika itu Loki, maka pedang panjang tersebut adalah yang diambil di pohon besar Adam di sana nakama. Itu menjadi sebuah pelambangan dan kekuatan menarik sih. Selain itu nakama, pertarungan ini juga akan memperkuat Luffy nantinya.
Hingga saat ini Luffy itu serasa udah menguasai dua elemen dasar ya, api dan juga petir. Untuk melawan Loki yang juga memiliki kekuatan petir pula, Luffy akan semakin memahami menguasai elemen itu hingga ke tingkat lebih tinggi lagi. Di sisi lain nakama, Loki yang sudah bebas dari rantainya itu kini ngamuk di dunia bawah Elbaf. Dengan palu raksasanya Ragnir tersebut, dia menghancurkan segala sesuatu yang menghalanginya. Ada sesuatu yang mengejutkan memang, Loki tidak menerima gagasan bahwa takdirnya adalah menyelamatkan dunia. Sebaliknya, dia justru malah ingin menghancurkannya. Sementara itu, pasukan revolusi juga bergerak sekarang ini. Mereka sedang dalam misi besar untuk menghancurkan kapal-kapal supply yang dikirim ke Red Line. Masalahnya adalah kapal-kapal ini dijaga ketat oleh angkatan laut dan bahkan seorang kesatria suci. Ivankov sedang ngebaca dokumen yang berisi informasi tentang para kesatria suci sendiri ya. Dari data itu diketahui bahwa mereka memiliki teknik bernama Ibis atau lingkaran sihir yang menunjukkan mereka untuk berteleportasi memanggil rekan mereka saat dalam misi berbahaya kan. Nah, salah satu anggota pasukan revolusi itu memperingatkan bahwa mereka tidak boleh membiarkan para kesatria suci menggunakan teknik itu. Jika dibiarkan maka pertempuran akan menjadi semakin sulit kan. Karena itulah mereka sedang merencanakan strategi lain. Di tempat tersebut Nakama Dragon menghubungi Belo Betty untuk menanyakan perkembangan pergerakan pasukan revolusi. Saat Belo Betty menjawab, beberapa panel memperlihatkan berbagai anggota revolusi yang sudah mulai bergerak tuh. Salah satu dari mereka itu terlihat mirip sekali dengan Koshiro, guru Zoro di dojo saat masih kecil. Sepertinya setelah bertahun-tahun Koshiro itu akhirnya terlibat dengan pasukan revolusi Nakama. Selain itu ada sosok misterius yang mengenakan mahkota pula, kemungkinan seorang raja yang bergabung dengan tempat tersebut. Yang lebih mengejutkan lagi ada seorang wanita yang terlihat dalam bayangan dan mengatakan bahwa dia sudah tidak sabar untuk bertemu Dragon tuh. Siapakah dia? Menarik loh ini. Di sisi lain Nakama, Vegabond gabungan itu telah tiba di Pulau Langit Witeria untuk bertemu dengan ilmuwan Haradas. Dalam pertemuan itu mereka ngebahas berbagai hal sangat penting. Pertama, ancaman yang ditipu oleh York dan juga Mother Flame. Kedua, aliansi baru antara Germa 66 dan juga Crossguard yang bisa menciptakan senjata berbahaya. Ketiga, dampak siaran Vegabond yang membuat dunia panik karena ketakutan akan tenggelam. Keempat, rencana besar Vegabond untuk melakukan proyek penemuan besar bersama ilmuwan lainnya. Namun, pertemuan ini semakin menarik lagi saat Lindbergh yang menyampaikan pesan dari Dragon, dan di sini Dragon ingin pasukan revolusi merebut Mother Flame dari Pulau Egghead agar tidak jatuh ke tangan pemerintahan pusat. Jelas Lindbergh akan menjadi sosok kunci dan misi ini karena ia adalah ilmuwan terbaik di pasukan revolusi kan. Jika mereka berhasil merebut Mother Flame, itu bisa menjadi pukulan telak bagi pemerintahan pusat. Kita kembali ke panel Pulau Elbaf nih. Pertarungan antara Luffy dan Loki itu masih berlangsung sengit. Dari kejauhan seorang sedang mengawasi mereka. Orang misterius ini adalah manusia biasa, bukanlah raksasa. Ia menggawa denden musi dan tampaknya sedang memberikan laporan kepada seseorang tuh. Tapi siapakah sebenarnya dia? Apakah dia dari pemerintahan pusat, angkatan laut, bajak laut Kuroiki, atau pihak yang belum diketahui? Yang pasti informasi yang disampaikan akan membawa perkembangan besar dalam alur cerita Elbaf. Karena pertarungan makin memanas ya. Dengan bebasnya Loki dan juga palu tersebut sudah dikeluarkan dengan kekuatan petirnya. Belum lagi ditambah kedatangan sosok misterius dan teori yang berterbaran tentang God Enel itu sendiri, menambah serunya lagi bagaimana perang Ragnarok nanti itu akan tercipta Nakama. Jadi kalau mau disimpulkan ya, pertarungan di Elbaf bukan sekedar duel antara Luffy dan Loki. Itu akan terlalu besar nantinya perkembangan tersebut. Ini adalah ujian takdir akan menentukan langkah besar menuju perang besar Ragnarok. Sang sejak awal sudah memahami peran Loki dalam sejarah tersebut. Luffy tanpa sadar makin mendekati puncak kekuatan Nika kan. Di sisi lain Nakama, pasukan revolusi jelas tak tinggal diam nih. Mereka menghadapi ancaman baru dari pemerintahan dunia dan juga dari kesatria suci yang memiliki kekuatan misterius dan dapat mengubah jalannya peperangan kan. Sementara itu Vegabond merancang rencana besar untuk menggagalkan dominasi pemerintahan pusat. Rahasia teknologi yang bisa menjadi kunci kemenangan baru justru membawa kehancuran. Apakah itu akan terjadi? Ada satu ancaman tersembunyi memang. Mata-mata yang menguasai semua ini dari kejauhan tersebut itu menjadi penggambaran menarik ke depannya nanti. Di peperangan puncak Elbaf nanti Nakama, orang-orang besar jelas akan terlibat. Oda Sensei sudah mengatakan bahwa Battle Royale yang terjadi di masa depan itu nanti akan saling terhubung ke berbagai pihak. Mungkinkah salah satu Yonko akan ikut terlibat selain Mugiwara di Elbaf nanti? Dari teori terbesar tersebut, nama Akagami Sangla yang paling digembar-gemborkan. Kenapa? Ya karena kedatangan V Garland di tempat tersebut menjadi penentu. Harusnya Sang akan terlibat. Keluarga V Garland dan Shamrock telah muncul, namun ada
ada kemungkinan memang dia akan menjadi pertempuran yang menarik buat keluarga V Garland sendiri. Para kesatria suci sekarang sudah mengutus Guilliman dan juga beberapa anggota lainnya. Nah, jika Shanks kembali itu akan menjadi pertempuran menarik nakama. Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi dengan kekuatan petir Luffy dan juga Loki meledak dalam peperangan Elbaf yang sebentar lagi terjadi. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon nakama. Sampai jumpa di video selanjutnya dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.